Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat duhur Masjid Al-Jabbar yang insyaallah Allah muliakan. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Apakah lebarannya hari Senin atau hari Ahad, tapi hari Sabtu sekarang ini merupakan saat-saat kita di akhir bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita selama bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Para hadirin jamaah yang berbahagia, kita telah melewati masa-masa yang sangat mengesankan selama bulan Ramadan tahun ini. Mengesankan karena ada berjamaah tarawehnya, mengesankan karena ada buka bersamanya, atau mengesankan karena ada pahit getirnya melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Nah sekarang, apa yang akan kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan setelah bulan suci Ramadan ini selesai? Setelah bulan Ramadan ini selesai, kita masih punya beban melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lalui selama bulan Ramadan. Jadi harus ada hasilnya. Apa yang pernah kita biasakan selama bulan Ramadan, bagaimana kita bisa juga membiasakan di luar bulan suci Ramadan. Bukankah bulan Ramadan itu Allah ciptakan untuk membentuk manusia-manusia bertakwa? Maka di luar bulan Ramadan, ketakwaan itu harus tetap terjaga utuh, harus tetap terpelihara seutuhnya sebagai manusia bertakwa, baik selama bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan kita yang dilaksanakan selama bulan Ramadan dipelihara juga di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita selama 1 bulan ini kita melaksanakan puasa, bagaimana ibadah puasa itu ditradisikan, dibiasakan, dijadikan perilaku biasanya kita melaksanakan puasa di luar bulan suci Ramadan. Misalnya melaksanakan puasa Senin Kamis bagi yang tidak darurat. Tetapi bagi mereka yang darurat tentu ada hambatan untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Tapi selama kita diberi kesempatan, selama kita sehat melaksanakan ibadah puasa, maka tradisi puasa selama Ramadan ini dibiasakan, dilanjutkan setelah bulan puasa ini selesai. Bagaimana kita bisa memelihara ibadah salat? Dengan ibadah salat taraweh misalnya, kita bergembira, kita berkhusyuk-khusyuk melaksanakan ibadah taraweh. Bagaimana sholat itu menjadi tradisi, menjadi kewajiban yang ditekankan pada diri kita sendiri di luar bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kalau saya ibaratkan itu sebagai sekolah Ramadan. Sekolah Ramadan yang bertujuan, kurikulumnya, tujuannya membentuk manusia bertakwa. Maka apapun yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, kita laksanakan juga di luar bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi puasa. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua kebiasaan salat. Salat itu memang sebuah pekerjaan yang bagi sebahagian orang mungkin masih menjadi beban yang berat untuk dilaksanakan. Tapi bagi bagian yang lainnya sudah menjadi kewajiban saja, sudah menjadi sesuatu yang mengalir saja dalam kehidupannya. Tapi bagi mereka yang masih merasa berat melaksanakan salat, maka jadikanlah Ramadan ini sebagai sekolah ketakwaan, sekolah Ramadan yang dapat kita lanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Yang ketiga, infak, sedekah dan zakat. Jadi zakat fitrah itu harus memberikan bekas, harus membekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau pada bulan suci Ramadan kita itu diwajibkan melaksanakan zakat fitrah, tidak mengenal usia.
tidak mengenal siapapun, zakat fitrah itu harus. Meskipun baru lahir harus di zakat fitrahi. Jadi kewajiban orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi siapapun yang meskipun baru lahir harus dijadikan zakat fitrah. Nah, bagaimana kebiasaan zakat fitrah ini menjadi pakaian kita sehari-hari di luar bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, kita terikat pada keharusan berinfak, bersedekah, menolong sesama, memelihara silaturahmi dengan menyelamatkan nasib ekonomi masyarakat dan saudara-saudara kita. Nah, ini berbekas. Tapi kalau zakat fitrahnya tidak berbekas, maka di luar Ramadan kita tidak akan terikat pada keharusan untuk berinfak dan bersedekah kepada sesama. Nah, jadi sekolah Ramadan ini harus berbekas pada kehidupan kita sehari-hari di luar bulan suci Ramadan. Di ujung bulan Ramadan kita melaksanakan salat Id, dan setelah salat Id kita itu punya kebiasaan bersilaturahmi dengan sesama masyarakat muslim, saling memaafkan. Ini tradisi yang sangat bagus yang harus kita lanjutkan. Jadi saling memaafkan itu bukan gara-gara Idul Fitri saja, bukan gara-gara Lebaran saja. Di luar Ramadan kita harus berkewajiban untuk saling memaafkan. Yang merasa bersalah minta maaf, yang merasa menjadi objek minta maaf harus memberikan maaf dengan rasa yang tulus, yang ikhlas memaafkan. Karena Allah tidak akan memaafkan dosa seseorang apabila dia berdosa atas kesalahan dengan orang lain, selama orang lain itu tidak memaafkannya. Allah tidak akan memaafkan sebelum orang yang bersangkutan memberikan maaf kepada orang yang melaksanakan kesalahan itu. Nah, ini juga merupakan tradisi yang sangat bagus untuk dipelihara, untuk dilanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau Ramadan ini menjadi sekolah, semacam sekolah, kita ini sekarang sedang minggu tenang, sedang musim tenang untuk menghadapi ujian. Ujiannya pada bulan suci Ramadan ini adalah pada Idul Fitri. Idul Fitri itu ujian kita. Apakah pelaksanaan Ramadan ini lulus atau tidak lulus? Akan dilihat hasilnya setelah bulan suci Ramadan. Kalau setelah bulan suci Ramadan kita masih bisa memelihara kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama Ramadan, maka kita lulus menjadi manusia yang bertakwa. Tapi kalau setelah bulan suci Ramadan kita lepas dari tradisi-tradisi yang kita laksanakan selama Ramadan, maka kita dinyatakan tidak lulus. Belum tentu Allah menerima ibadah puasa kita. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah di penghujung Ramadan ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima ibadah puasa kami. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni segala kehilapan kami, segala dosa-dosa kami. Dan ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih mempertemukan kami dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Nah, kita kan tidak tahu, siapa yang tahu bahwa di perjalanan antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan kita akan menghadapi sebuah ujung kehidupan. Kita tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dan kematian itu tidak bisa ditunda-tunda barang sedetik apapun, tidak bisa. Kalau Allah sudah memanggil, engkau harus kembali kepada yang punya, kepada Allah, maka engkau kembali. Itu yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah selama 1 tahun yang akan datang, kita wujudkan kembali tradisi kebaikan-kebaikan, tradisi ibadah yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi, mari kita biasakan melaksanakan ibadah puasa. Bagi yang tidak uzur, bagi yang uzur tentu tidak boleh. Yang menentukan uzur atau tidaknya memang misalnya pertimbangan dokterlah yang memberikan keputusan bahwa Anda itu uzur atau tidak uzur untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, mentradisikan ibadah sholat di luar bulan suci Ramadan. Bukan hanya ibadah-ibadah fardu, tapi ibadah-ibadah sholat sunnah yang lainnya. Yang ketiga, ibadah zakat, yang itu yaitu ibadah untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dan diperbantukan bagi saudara-saudara kita yang wajib kita tolong,
yang wajib kita selimuti kesulitan-kesulitannya. Dan yang terakhir, di penghujung bulan Ramadan kita bisa melaksanakan silaturahmi dan saling memaafkan dengan sesama manusia. Mari kita biasakan untuk saling memaafkan. Kesalahan orang lain itu adalah kesalahan yang manusiawi, yang biasa, bukan kesalahan yang disengaja. Dan kita adalah pihak yang wajib memaafkannya. Wajib memaafkannya itu. Karena memang kita memberikan beban kepada orang yang melakukan kesalahan, itu juga menjadi beban kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ancaman. Allah tidak akan memaafkan dosa seseorang apabila dia berdosa kepada orang lain selama orang lain itu tidak memaafkannya. Dengan demikian, marilah kita jadikan bulan-bulan yang lain itu adalah sebagai bulan-bulan suci Ramadan. Inilah makna penting dari menjadikan seluruh bulan yang kita hadapi itu adalah bulan Ramadan. Sebab selama bulan Ramadan kita rasakan bersama, kita bergembira, kita rame-rame melaksanakan salat tarawih bersama. Yang mungkin belum terbiasa salat saja, selama tarawih itu mereka biasa melaksanakan salat tarawih. Yang mungkin di luar Ramadan kita belum pernah melaksanakan puasa, tapi selama bulan Ramadan kita bisa melaksanakan puasa. Maka bekas-bekas yang kita lakukan selama Ramadan ini, mari kita pelihara, mari kita tradisikan, mari kita wujudkan kembali di luar bulan suci Ramadan. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.